kita akan belajar tentang bentuk akar. Yuk, kita langsung simak aja materinya. Bentuk akar itu apa sih? Bentuk akar itu adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya bilangan pecahan. Nih, kita lihat ya. A pangkat M per N itu sama saja dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, 3 pangkat 1 per 2. Artinya akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Sama saja dengan akar 3. Kok sama dengan akar 3? Nah, 3 pangkat 1 itu kan 3. Akar pangkat 2 itu ya akar kuadrat. Jadi tidak perlu ditulis duanya. Maka 3 pangkat 1 per 2 atau 3 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 3. Nah, 8 pangkat 2 per 3 berarti sama saja dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Sudah paham? Nah, sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ada 2 sifat. Yang pertama penjumlahan. B akar A ditambah C akar A itu sama saja dengan B ditambah C akar A. Contoh, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Maka menjadi 3 tambah 5 akar 2. 3 tambah 5-nya kan sama dengan 8. Jadi sama dengan 8 akar 2. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat pengurangan. B akar A dikurangi C akar A sama saja dengan B dikurangi C akar A. Contoh, 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Berarti sama dengan 4 dikurang 6 akar 3. Sama dengan min 2 akar 3. Gampang kan? Nah, jadi di sini kita harus ingat untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akarnya harus sama dulu ya, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Yuk, kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Akar AB sama saja dengan akar A dikali akar B. Contoh, akar 4Y kuadrat sama saja dengan akar 4 dikali akar Y kuadrat sama dengan 2Y. Untuk pembagiannya, akar A per B itu sama saja dengan akar A dibagi akar B. Contoh, akar 9 per 4. Berarti sama dengan akar 9 per akar 4. Sama dengan 3 per 2. Gampang kan? Sudah lebih paham tentang sifat-sifat operasi pada bentuk akar? Nah, sekarang kita coba soal-soalnya. Sifat perkalian bentuk akar yang berbunyi akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ini sering dipakai juga untuk menyederhanakan bentuk akar. Contoh ya, misalnya akar 96. Akar 96 ini bisa disederhanakan menjadi akar 16 dikali 6. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, maka ini menjadi akar 16 dikali akar 6. Akar 16 berapa? 4. 4 dikali akar 6, biarkan saja. Lalu 4 dikali akar 6 bisa kita tuliskan menjadi 4 akar 6. Ya, contoh yang kedua. Misalnya akar 108. Akar 108 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 36 dikali 3. Maka berdasarkan sifat bentuk akar menjadi akar 36 dikali akar 3. Akar 36 berapa? 6. Jadi 6 dikali akar 3 bisa kita tuliskan menjadi 6 akar 3. Sudah lebih jelas ya? Nah, sekarang kita coba variasi soalnya yuk. Yang pertama,
akar 20 ditambah akar 45. Nah, menurut sifat penjumlahan bentuk akar, jika bilangan dalam akarnya berbeda, tidak bisa langsung dijumlahkan ya. Maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu bentuk-bentuk akar ini. Akar 20 kita uraikan menjadi 4 dikali 5. Kemudian akar 45 bisa kita uraikan menjadi 9 kali 5. Nah, akar 4 kali 5 berarti akar 4 dikali akar 5. Kemudian akar 9 kali 5 artinya akar 9 dikali akar 5. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Akar 5 kita biarkan jadi 2 akar 5. Lalu akar 9 itu 3. Akar 5 kita biarkan jadi 3 akar 5. Nah, sekarang bentuk akarnya sudah sama. Maka menurut sifat penjumlahan bentuk akar, bisa kita langsung jumlahkan ya. Jadi 2 ditambah 3 akar 5. Berapa 2 tambah 3? 5. Jadi 5 akar 5. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita coba nomor 2 ya. Nomor 2 berbunyi 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurangi akar 50. Nah, sekarang kita perhatikan ada 3 bentuk akar di sini. Akar 2, akar 72, dan akar 50. Nah, ketiga bentuk akar ini belum sama, maka tidak bisa langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan. Maka kita harus samakan dulu bentuk akarnya dengan cara menyederhanakan bentuk-bentuk akar yang belum sama. Nah, 9 akar 2 kita biarkan karena sudah sederhana. Lalu akar 72 bisa kita uraikan menjadi 36 dikali 2. Lalu akar 50 kita sederhanakan menjadi 25 kali 2. Nah, 9 akar 2-nya tetap. Lalu akar 36 kali 2 bisa kita uraikan menjadi akar 36 dikali akar 2. Akar 25 kali 2 jadi akar 25 dikali akar 2. 9 akar 2-nya kita biarkan. Lalu akar 36 berapa? 6. Akar 2-nya biarkan. Lalu akar 25 berapa? 5. Akar 2-nya kita biarkan. Nah, sekarang kita bisa lihat bentuk-bentuk akarnya sudah sama ya. Maka bisa langsung kita jumlahkan dan kita kurangkan. 9 ditambah 6 dikurang 5. Akar 2-nya kita taruh di luar. 9 tambah 6, 15 dikurang 5, 10. Jadi 10 akar 2. Bagaimana? Sudah mulai paham kan tentang penggunaan sifat-sifat operasi bentuk akar? Nah, sekarang kita coba soal penerapannya yuk. Soal penerapan bentuk akar. Pak Arya mempunyai bak mandi berbentuk silinder dengan diameter 98 akar 2 cm dan tingginya 50 akar 7 cm. Jika Pak Arya ingin mengisi bak air tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan Pak Arya? Diketahui diameternya 98 akar 2 cm. Diketahui juga tinggi dari bak mandinya adalah 50 akar 7 cm. Lalu ditanya berapa volume bak mandi tersebut. Jadi ditanya volume dalam satuan liter ya. Oke. Lalu kita coba jawab di sini. Karena bak mandi tersebut dalam soal diketahui bentuknya silinder, maka kita bisa gunakan rumus volume silinder. Rumus volume silinder adalah V kali R pangkat 2 kali T. V-nya itu bisa 22/7, bisa juga 3,14. Misalnya kita pilih yang 22/7. Lalu R pangkat 2. R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu bisa kita peroleh dari diameter ini. Mana jari-jari adalah diameter dibagi 2. Berarti 98 akar 2 dibagi 2. Berarti sama dengan 49 akar 2 cm.
Nah, kita masukkan di sini R-nya 49 akar 2. Kemudian karena pangkat 2, kita kalikan lagi dengan 49 akar 2. Lalu dikali dengan T. T-nya adalah 50 akar 7. Ya, di sini kita lihat ada 7, ada 49. Boleh kita sederhanakan. Jadi 7 ya. Maka kita kalikan 22 kali 7 dikali 49 dikali 50. Hasilnya adalah 377.300. Kemudian yang di dalam bentuk akar ini kita kalikan tersendiri. 2 kali 2 kali 7. Nah, berarti ini hasil tetap 377.300. Lalu di sini ada akar 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan 4 ya. Nah, akar 4 itu adalah 2. Maka kita bisa langsung keluarkan. Lalu akar 7-nya tetap di dalam akar. Lalu kita kalikan dengan 2, berarti jadinya 754.600 akar 7. Satuannya apa? Nah, tadi diketahui dalam soal ini satuannya cm kan? Ini juga kan? Nah, yang tinggi juga. Berarti ini satuannya adalah cm pangkat 3. Padahal di dalam soal ditanya volume dalam satuan liter. Liter itu setara dengan desimeter kubik. Ya. Maka hasil ini harus kita ubah dulu menjadi desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Maka kalau dari cm kubik ke desimeter kubik berarti dibagi ya. Jadi ini kita bagi dengan 1000. Berarti menjadi 754,6 akar 7 desimeter kubik atau sama saja dengan 754,6 akar 7 liter. Ya, demikian penyelesaian soal penerapan bentuk akar. Nah, itulah materi tentang bentuk akar. Kamu kerjakan soal-soal yang ada di buku paketmu ya. Semakin banyak berlatih, kamu pasti akan semakin terampil. Oke? Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita dalam video pembelajaran bentuk akar. Terus semangat belajar matematika ya, karena matematika itu asyik, matematika itu menyenangkan. Sampai jumpa.